Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Revolina SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara guru untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini: memahami tujuan pembelajaran, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Menurut Tomlinson, ketiga aspek tersebut adalah 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Selanjutnya, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam 2 perspektif. Yang pertama, sebagai minat situasional, dan yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Menurut Tomlinson, tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. 3. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang terakhir, profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik, serta preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki murid. 3. Melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. 4. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. 5. Mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan tugas. 6. Bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. 7. Membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. 8.
Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 9. Membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. 10. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. 11. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. 12. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi 1. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. 2. Diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dijalani murid. 3. Diferensiasi produk, merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk hasil belajar murid. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Jawabannya ya, tentu saja. Koneksi modul 1.1 dan 2.1 untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu, koneksi modul 1.2 dan 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi guna mengakomodir semua kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dalam menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi guru untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Koneksi modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.